kami akan membahas tentang disfungsi Sungai Pengambangan di Banjarmasin Timur. Kota Banjarmasin dikenal luas sebagai kota seribu sungai karena sistem sungai yang membentuk identitas, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat. Salah satu sungai yang menjadi peran penting adalah Sungai Pengambangan. Sungai ini dulunya memiliki lebar sekitar 22 meter, tapi sekarang menyempit hanya tersisa sekitar 2 meter. Penyempitan ini terjadi akibat pembangunan rumah warga yang menutup sebagian alur sungai, pembuangan limbah, dan alih fungsi lahan basah. Padahal, masyarakat sekitar masih sangat bergantung pada sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, pola pemanfaatan yang tidak sehat justru memperparah kerusakan kualitas air dan mengganggu fungsi ekologis sungai. Alih fungsi lahan menjadi permukiman dan pembangunan menyebabkan penurunan kapasitas lingkungan, meningkatnya banjir, menurunnya kualitas air, serta terancamnya ekosistem. Oleh karena itu, masalah penyempitan Sungai Pengambangan tidak hanya disebabkan kondisi fisik sungai, tetapi juga kerusakan lahan basah sekitarnya. Sehingga, upaya penyelamatan keduanya sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Saya Pak Lepi. Kalau di sini selama saya menjabat sebagai RT ini kurang ada perhatian, Bang. Selama saya jadi RT kan saya baru sekitar hampir 5 tahun sudah menjabat sini. Jadi pemerintah daerah ini selama ini kurang perhatian masalah lahan sungai, karena penduduk di sini ini juga kurang kreatif, apalagi masalah sampah. Kemarin kan kami mengusulkan masalah sampah sungai ini harus dibersihkan, cuma pemerintah daerah ini kurang perhatian, mungkin karena terkendala dana, mungkin kan itu. Bukan hanya saya sebagai RT sendiri lah, setiap RT kemarin itu sudah ada mengusulkan tingkat kelurahan. Cuma dulu yang ada perhatian cuma ini aja, anggota DPR Rosihan dulu pernah ada kegiatan pembersihan sungai, cuma itu kan kurang efektif juga karena memakai tenaga ini masyarakat yang dikasih uang itu tuh kurang efektif. Seharusnya tuh kan dari pemerintah daerahnya ada dukung, misalkan pakai perahu atau apa. Kalau dulu tuh kan cuma masyarakat dikerahkan, dikasih uang cuma 100.000, masukkan di dalam karung, itu kurang efektif. Buang-buang anggaran, tapi anggarannya tuh anggaran tersendiri juga. Pak Rosihan dulu kan. Ya, mainnya belum ada kok. Belum ada masalah hukum berada. Kalau menurut saya itulah dari pihak pemerintahnya juga melalui kelurahan harus istilahnya tuh paling kada tuh keluarga-warganya dibantu RT, harus ada inilah mengundang masyarakat untuk mengumpulkan masyarakat. Terus jangan sering inilah, kalau bisa tuh sering-sering ini untuk ke masyarakat ini lah, pengedukasian kayak gitu Pak. Oh parah udah, parah, airnya tuh kotor sekali. Kalau aktivitas enggak juga Pak, cuma ini aja Pak, airnya tuh sangat kotor kan. Dulu kan perahu bisa masuk, sekarang nggak bisa lagi, karena selain sampah, penyempitan sungai kan rumah-rumah warga ini istilahnya dulu kan perahu bisa masuk karena kelebaran sungai, sekarang menyempit karena rumah penduduk semakin hari semakin ini. Sampah pembuangan ini bukan masyarakat yang membuang sampah. Apanya itu orang bikin pempek. Iyalah pastinya kan, karena airnya kotor tuh sering itu kan yang utamanya yang pinggir sungai itu kan selain memanfaatkan air
air ledeng, pasti mereka pasti menggunakan air itu juga. Berarti buat kehidupan sehari-hari ya Pak ya, kayak mencuci baju Ini mungkin. cuci baju, cuci beras, segala kadang-kadang kan mereka yang nggak punya fasilitas air PDAM kurang efektif. Ibu Anissa. Kalau gitu lu panggilnya Ibu Anissa aja ya, Bu? Iya, iya, iya. Ayo Bu Aiti, apa kita langkahnya membersihi kah? Ya kan sungai itu kan sepeda, itu kan kita kuras itu nanti dibersihin. Waktu banjir tadi itulah, labulah yang banjir yang tinggi banget sampai setengah meter tadi itu nah. Di situ nang daerah lawan mana kita. Jadi ada biasa di sini ini sampai setengah meter naik ke rumah ke jalanannya udah bisa. Hanya 5 tahun yang lalu kalau pula ini dikuatikan bana aku sampai mengangkat ke rumah tuh. Kalau tebulik gitu nah, karena anu ini sudah perubahan cuacanya nih kain banget. Masyarakat masih Sungai nya anu kayak hendak cepat tuh nah, cepat selesai gawiannya tuh. Kalau di sungai ini kan cepat, kalau ya nyumbah apa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang dilarang mencemari atau merusak lingkungan. Namun, kenyataannya limbah rumah tangga dan industri, bahkan pabrik tempe, sering dibuang ke sungai tanpa pengolahan. Selain itu, pembangunan liar di bantaran sungai mempersempit aliran air, meningkatkan risiko banjir, dan menurunkan kualitas ekosistem. Dari sisi hukum, sungai sebenarnya adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sebagaimana diatur pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Pemerintah memiliki kekuasaan penuh atas jaminan kesehatan dan kebersihan sungai sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pelanggaran seperti pencemaran dan juga pembangunan liar sebenarnya dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan juga pidana. Kesimpulannya, disfungsi Sungai Pangambangan bukan hanya masalah ekologi, tapi juga masalah hukum dan tata ruang. Beberapa rekomendasi yang dapat kami usulkan antara lain, penegakan hukum tegas terhadap pencemar lingkungan, pembangunan instalasi pengelola limbah, rehabilitasi sungai, edukasi masyarakat, dan integrasi kebijakan tata ruang agar ekosistem sungai tetap lestari. One is the loneliest number that you'll ever do.